Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Qorirotul Aini, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Pengarang, Kecamatan Jambisari Darussalam, Kabupaten Bondowoso, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026. Program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25501112309 dan nomor peserta PPG 2051919681940001. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning secara luring di Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Pengarang, kelas 8 dengan materi keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau keadaannya baik semua. Selanjutnya ketua kelas ya, silahkan memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kehadiran semua ya. Ya. Felita, Khairul Umam, Robibul Wildan, Kamil Gufron, ada ya? Rizky, ada? Riza Umniyah, Santi Hulmatus Sofa, Siti Safiratus Sa'adah, Sugianto, Fitratus Subhaniyah, Ica, hadir semua berarti ya? Ya. Selanjutnya coba kalian berdiri semua, berdiri. Kalian cek
kerapian teman kalian masing-masing. Coba berdiri. Dicek bagaimana kerapian temannya. Kalau misalnya tidak rapi, dirapikan dulu. Sudah rapi semua ya? Coba dilihat juga kebersihan bangkunya. Kalau ada sampah dibuang dulu. Coba dilihat di bangkunya masing-masing. Kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Dibuang dulu kalau ada sampahnya. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya, apakah kalian itu cinta terhadap negara Indonesia? Cinta. Bangga menjadi anak Indonesia? Bangga. Bu Guru ini mau mengajak kalian untuk menyanyi bersama lagu kebangsaan kita. Hafal semua kan ya? Ya. Ya, tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap negara kita ya. Berdiri. Indonesia. Bagaimana perasaan kalian sekarang anak-anak? Senang. Kenapa Fadil kok sedih? Karena cuacanya mendung, Bu. Ya, memang ya cuacanya mendung mulai dari kemarin-kemarinnya sering hujan ya di daerah sini. Ya meskipun cuacanya mendung, kalian harus tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Karena apa? Karena apa? Karena ilmu itu adalah kekuatan untuk kita mencari ilmu agar masa depan kalian itu cerah. Karena ilmu itu adalah cahaya ya. Jadi harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tadi kan katanya Fadil sedih. Biar Fadil itu tidak sedih lagi, ice breaking dulu ya. Kalian ikuti Bu Guru ya. Kalau Bu Guru bilang everybody mangap, mangap ya. Kalau bilang everybody mingkem, mingkem. Bisa kan ya? Bisa. Coba. Everybody mangap. Ha. 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 Everybody mingkem. Everybody mangap mingkem. Ha. 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 Coba sekali lagi. Everybody mangap. Ha. 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 Everybody mingkem. Everybody mangap mingkem. Ha. 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 Gimana? Sudah semangat? Gimana Fadil? Semangat dah? Ya, Bu. Ya, selanjutnya Bu Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat materi sebelum kita semester ganjil kemarin? Ya, Bu. Tentang apa? Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Isi materinya apa? Masih ingat? Ya, Bu. Coba apa, Mbak Ica? Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat lagi? Coba. Musa memiliki 3 mukjizat yang dikaruniai oleh Allah kepadanya. Di antaranya fisik, kuat, pekat, dan tangan bersinar. Mungkin ada lagi yang masih ingat? Coba, Mbak Viro. Nabi Musa diberikan mukjizat berupa kitab Taurat sebagai Allah
Ya, jadi materi kita yang sebelum ujian semester ganjil kemarin yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Musa, yang mana pada kehidupan Nabi Musa itu mempunyai musuh yaitu siapa? Raja Fir'aun. Juga Nabi Musa diberikan mukjizat. Apa saja tadi mukjizatnya? Ya, mempunyai fisik yang kuat, terus mempunyai tongkat yang ajaib ya. Sekarang kita lanjutkan dengan keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Di sini mungkin ada yang pernah tahu tentang keteladanan kisah Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu? Ya, Bu. Mbak Ica tahu ya, dulu pernah ya belajar tentang itu. Ya. Sebelumnya, sebelum ke materi Rasul Ulul Azmi, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, dan mengidentifikasi keistimewaannya dengan benar. Yang nomor 2, peserta didik mampu menganalisis keteladanan Rasul Ulul Azmi serta mengaitkannya dengan perilaku sehari-hari sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, ada yang tahu siapa saja Rasul Ulul Azmi di sini? Ada yang tahu? Ya, Bu. Tahu? Coba siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Ada lagi yang tahu? Ini ya. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 35 bahwasannya Allah itu memerintahkan untuk bersabar seperti kesabaran para Rasul Ulul Azmi. Mereka tetap berdakwah meski menghadapi cobaan yang berat. Jadi disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa kita sebagai manusia harus sabar. Contohnya seperti para Rasul Ulul Azmi. Hikmah yang kalian dapatkan yaitu adalah sabar. Nomor 2, ikhlas. 3, ikhtiar. Nomor 4, sabar. Dan nomor 5, teguh pendirian. Jadi itu ya, kita mempelajari kisah Rasul Ulul Azmi itu hikmahnya ini, agar kita lebih sabar lagi. Sudah paham dari penjelasan Bu Guru tadi? Ya. Selanjutnya ya, coba kalian perhatikan dan simak video yang mau ditayangkan. Karena nanti ada tugas ya. Diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, kalau 25 nabi dan rasul yang wajib kamu ternyata ada 5 rasul yang Allah istimewakan. Mereka bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar khusus dari golongan nabi atau rasul pilihan yang mempunyai ketebalan luar biasa. Lalu siapa saja ya rasul yang termasuk Ulul Azmi itu? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan rasul Ulul Azmi karena memiliki keturunan hati dan ketebalan yang luar biasa. Hal ini tercermin dari nabinya yang takut yang mestinya memiliki sampai 80 pengikut saja. Rasul yang merupakan keturunan 9 dari Nabi Adam ini, dia mendapat mukjizat dari Allah berbuat keselamatan dari bencana banjir. Allah memerintahkan Nabi untuk membuat kapal yang sangat besar. Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk mengajak seluruh pengikutnya dan hewan yang berpasangan naik ke kapal itu. Ternyata Allah memang sudah menyiapkan bencana banjir. Tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari terjangan banjir. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat gelar Rasul Ulul Azmi karena sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah pernah mengujinya untuk mengembalikan anaknya yaitu Nabi Ismail. Ibrahim sebenarnya sangat menyayangi Ismail, tapi dia tetap taat menuruti perintah Allah. Saat Ibrahim hendak menyembelih Ismail, pedang yang digunakan mendadak runtuh dan Allah kemudian menggantikan Ismail dengan domba. Selain itu, keteguhan hati Nabi Ibrahim juga tercermin dari kegigihannya memerangi kaum penyembah berhala. Nabi Ibrahim bahkan menaklukkan patung berhala hingga membuat raja Nabi Ismail. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan prajuritnya membakar Nabi Ibrahim. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api tersebut dengan membakar. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan prajuritnya membakar Nabi Ibrahim. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api tersebut dengan membakar. Itulah kelima Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kelima Nabi dan Rasul tersebut. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Bu Guru tanya, dari video yang disimak tadi, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Coba. Tahu Apa? kisah Nabi Isa yang diangkat ke langit. Ya, kisahnya Nabi Isa yang diangkat ke langit. Ada lagi? Coba, Dani. Ya, kisahnya Nabi Nuh yang mendapatkan musibah banjir yang sangat dahsyat. Ada lagi? Kisahnya Nabi Muhammad yang mendapatkan perintah sholat lima waktu. Ya, juga ada kisahnya Nabi Muhammad. Semuanya ada ya. Jadi di video yang kalian simak tadi ada 5 kisah para Rasul ulul azmi. Selanjutnya kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok. Kemarin kan sama Bu Guru sudah dikirim tugasnya ya, disuruh buat kelompok sesuai absen dan sudah ditunjuk yang kelompok 1 untuk merangkum materi tentang Rasul ulul azmi. Sudah kan ya? Ya, selanjutnya kalian buat kelompok, nanti kelompoknya itu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan ya, sama kelompok 1. Sebelum itu Bu Guru akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Nanti kalian kerjakan ini setelah berdiskusi ya. Ketika berdiskusi dengan temannya di tempat yang sudah disediakan, kalian sambil isi ini ya. Jangan lupa ditulis namanya. Coba sekarang kita buat kelompok, langsung ditempatkan di tempatnya masing-masing. Yuk. Berdakwah selama kurang lebih dari 50 tahun. Tapi yang beriman tidak silap. Dengan namanya berdakwah di Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdebat tentang keturunan Nabi Muhammad maupun kemudian Ada Nabi Isa alaihissalam. Tanya Mareni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para di antaranya dan Silakan temannya bertanya itu. Sabar menghadapi ujian hidup dan ujian sekolah. Kalau sudah Sudah. Kalau sudah ya silakan ini kelompok yang ini pindah ke kelompoknya Ica. Kelompoknya Ica yang ini pindah ke kelompoknya Rani. Tetap
Sudah? Sudah ya? Ya, sudah. Kalau sudah, LKPD-nya sudah diisi semua? Ya. Sudah. Nah, selanjutnya Bu Guru minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian presentasikan hasil dari LKPD yang sudah dijawab. Untuk yang kelompok 1 tadi sudah menyampaikan materi ya. Yang kelompok 2 menjawab ini ya. Nanti disampaikan di depan yang nomor 1 ini ya. Yang kelompok sini, kelompok 3 menjawab ini. Pertanyaan yang nomor 2 nanti disampaikan di depan ya. Ya, Bu. Yang kelompoknya ini, kelompok 4 menjawab yang ini. Ya. Sudah ya? Ya. Coba Umam presentasikan di depan. Pertanyaannya dibaca dulu, Mam. Sabar, ikhlas. Pertanyaannya dibaca dulu. Bagaimana caranya kita menerapkan sifat Rasul ulul azmi dalam kehidupan modern sekarang ini? Sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Sudah? Sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya Umam? Tidak ada? Dilanjutkan. Silakan Umam kembali ke tempatnya. Dilanjutkan dengan kelompoknya Zaki. Bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup. 1. Menerapkan sifat-sifat baik para Rasul ulul azmi dan kita bersama Nabi dalam menghadapi cobaan hidup dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya Dani? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat. Silakan untuk yang kelompoknya Feli maju, dibaca hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana caranya kita mempraktikkan sifat-sifat Rasulullah ini dalam kehidupan modern sekarang ini? Nanti adalah manusia yang menerima mukjizat. Rasulullah adalah pilihan yang sudah menjadi sedangkan Nabi belum tentu menjadi Rasul. Rasulullah ini adalah Rasul pilihan yang memiliki kandungan. Ada yang mau bertanya? Ada. Bagaimana menurut Anda dengan pengembangan teknologi saat ini? Dengan adanya video-video TikTok, bagaimana cara kita mengantisipasi dan pengaruh terhadap ini? Yaitu dengan membatasi tontonan terhadap TikTok dan juga lebih menambahkan kegiatan kita dengan melakukan hal-hal positif. Ada lagi? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya LKPD-nya jangan lupa tak lagi dikumpulkan ya. Lanjut kita mengerjakan kuis ya. Coba kalian buka, Bu Guru sudah mengirimkan link kuis di HP-nya masing-masing. Sekarang kita kerjakan bersama ya. Silakan dimulai. Sudah ya, kita sudah menyelesaikan soal kuis yang dibagikan tadi. Sudah terlihat bahwa skor yang paling tinggi adalah Ica ya. Untuk yang lain kalian coba lagi nanti mengerjakan kuis yang sudah Bu Guru share di rumah ya. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Nanti kalian jawab di sini ya. Bu Guru akan bagikan. Kalian jawab bagaimana perasaan kalian tentang setelah mempelajari ini, apakah sudah paham atau belum?
dibacakan. Apa pesan dan kesan Mbak Feli setelah mempelajari materi yang tadi? Kita apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran adalah hal yang menginspirasikan dari materi ini bisa para nabi. Oh ya, sudah. Ada lagi yang mau maju? Silakan. Ayo Din, baca Din. Bagaimana pesan dan kesan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang dan seru sekali. Kesulitan apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Ada yang tidak paham. Hal yang menginspirasikan dari materi ini seru bisa mempelajari ulul azmi. Ya, sudah. Terima kasih ya. Bu Guru berikan kesimpulan. Jadi, apa yang kalian dapatkan dan kalian dapat terapkan dalam kehidupan setelah mempelajari materi keteladanan Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Yang dapat kita terapkan dalam kehidupan yaitu adalah sifat sabarnya ya. Jadi kita itu harus bersabar dalam menghadapi ujian apapun ya. Dan juga keteguhan hati ya, teguh pendirian. Jadi tidak mudah goyah meskipun ada cobaan apapun, tetap pada tujuan kita, tujuan utama kita ya. Dan juga ikhlas dalam menghadapi cobaan apapun. Rasul Ulul Azmi itu adalah tauladan yang terbaik. Jadi nabi yang kita ketahui ada 25. Cuman di sini Allah itu mencontohkan atau memberikan kisah dari 25 nabi itu ada 5 nabi pilihan Allah yang dinamakan Rasul Ulul Azmi yang memiliki keteguhan hati ya dan kesabaran. Dan juga di sini mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati, menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita kalau waktunya sholat ya. Kalau waktunya kita misalnya pulang dari sekolah itu harus disiplin. Waktunya pulang tidak boleh keluyuran kemana? Juga datang ke sekolah tepat pada waktunya. Tidak boleh terlambat, juga dari penampilan harus rapi itu. Sudah ya, kalau sudah paham dengan materi yang Bu Guru jelaskan tadi dan sudah diskusi juga, selanjutnya kita bertemu untuk pertemuan berikutnya ya. Dengan materi apa? Ada yang tahu? Ada. Yaitu dengan materi ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua dan guru ya. Jangan lupa kalian persiapkan materi ini. Nanti Bu Guru akan mengirim materi lagi dan dirangkum lagi seperti biasa ya. Kalau sudah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Ya, sekian dari Bu Guru. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.